kita masuk ke pembahasan soal gerak dilempar vertikal ke atas atau jatuh bebas. Jadi kalau kita lihat di sini soal nomor 1 dikatakan sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dan kembali ke titik asal dalam waktu 4 sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan awal bola adalah. Kita lihat pembahasannya di sini diberitahu waktu selama di udara itu adalah 4 sekon karena dikatakan dia kembali ke titik asal, berarti dia selama di udara. Berarti waktu sampai titik tertinggi tinggal kita bagi 2, selama di udara dibagi 2. Hasilnya sama dengan 2 sekon. Waktu sampai H maksimum telah kita peroleh, sedangkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka bisa kita buat bahwa V0 sama dengan G kali T. Yang ditanya adalah kecepatan awal. Kita masukkan, berarti G10, T-nya tadi sama dengan 2. Hasilnya sama dengan 20 meter per sekon. Jawabnya adalah yang B. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Dikatakan dalam soal, seorang anak melemparkan batu vertikal ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. 6 sekon setelah dilemparkan, jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, posisi batu tersebut adalah. Jadi kita lihat di sini apakah dia naik, turun, berhenti sesaat, tiba di tanah, atau memantul ke atas. Kita lihat di sini pembahasannya. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui, kecepatan mula-mula sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian waktunya yang dibutuhkan 6 sekon. Berikutnya G 10 meter per sekon kuadrat. Oke, dari sini bisa kita buat cara 1. Kita masukkan bahwa T sampai titik tertinggi sama dengan V0 dibagi G. Jadi kalau kita masukkan berarti 40 dibagi 10. Ini hasilnya 4 sekon. Waktu dari tanah sampai titik tertinggi itu 4 sekon, sedangkan ini 6 sekon. Berarti bisa kita pastikan sebenarnya benda ini sedang bergerak turun karena telah melebihi waktu sampai titik tertinggi. Bisa juga kita buat dengan cara yang kedua, yaitu VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Tinggal kita masukkan 40 dikurang 10 kali 6 karena waktu yang dibutuhkan 6. Hasilnya sama dengan 40 dikurang 60 sama dengan min 20. Dari sini juga bisa kita lihat, karena kecepatannya menjadi min, ini posisi benda sekarang ke bawah. Karena dia min, sedangkan ke atas tadi kita ambil ini adalah kecepatan positif arah ke atas. Berarti kalau dia min, ini menandakan bahwa dia telah jatuh. Jadi bisa kita katakan di sini ini adalah turun. Jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 3, waktu yang dibutuhkan sejak sebuah batu dilemparkan ke atas dari tanah dengan laju 40 meter per sekon hingga turun kembali pada ketinggian 75 meter adalah, bisa kita buat yang diketahui, V0 nya 40 meter per sekon, kemudian di sini H 75 meter, kemudian G selalu kita ambil itu 10 meter per sekon kuadrat kecuali diberitahukan di soal. Kemudian yang ditanya adalah berapa waktunya. Oke, kita masukkan ke rumus H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini hanya tadi 75 sama dengan 40 kali T dikurang setengah kali 10 kali T kuadrat. Yang ini menjadi 75 sama dengan 40T dikurang 5T. Kita bagi 5, berarti ini kita bagi 5 masing-masing, hasilnya menjadi 15 sama dengan 40 bagi 5, 8. 75 dibagi 5, 15. 5 dibagi 5, berarti di sini 1T kuadrat. Kemudian kita buat T kuadrat, ini kita pindah ke kiri. Ini juga kita pindah ke kiri, dikurang 8T ditambah 15 sama dengan 0. Kita carikan akar-akar kuadratnya. T dikurang 3 dikali T dikurang 5. Karena min 3 dikali min 5 sama dengan 15. Min 3 ditambah min 5 adalah min 8. Dari sini kita peroleh bahwa T1 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti T1 itu 3 sekon. Yang ini bisa kita katakan T2 dikurang 5 sama dengan 0. Atau T2 itu sama dengan 5 sekon. Ada dua waktunya, ini bisa terjadi karena kalau kita buat ke gambar,
Ada posisi dia 75 meter pada saat naik dan 75 meter pada saat dia turun. Karena di sini dikatakan hingga turun, berarti kita ambil waktu yang terlama. Waktu terlama di sini adalah 5 sekon. Jadi ini yang tadi 75 meter, berarti jawab yang 5 sekon ini adalah yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dari menara yang tingginya 80 meter dan mencapai tanah dalam waktu 10 sekon. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan awal batu dilemparkan? Kita lihat dari sini yang diketahui tingginya 80 meter, kemudian ini benda dengan kecepatan V0, lintasannya kira-kira seperti ini. Jadi dari sini bisa kita buat rumusnya H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Kita masukkan nilai H. Ini kita ambil min 80 karena gerakan ini ke atas, sedangkan dia pindah ke bawah, ke titik ini. Bisa kita buatkan langsung min 80 karena berlawan arah dengan kecepatan. Jika kecepatan berlawan arah dengan perpindahan, kita buat salah satunya negatif. Jadi yang ini bisa kita tulis negatif. Sama dengan V0 kali T-nya 10. Dikurang, dari sini T-nya 10, dikurang setengah G10. Dikali dengan T10 tadi. Kita teruskan, hasilnya sama dengan min 80 sama dengan V0 kali 10 dikurang 10 kuadrat 100, setengah kali 10 5. Jadi ini menjadi min 10 sama dengan V0 kali 10 dikurang 500. Ini kita pindahkan ke kiri menjadi 500 dikurang 80 sama dengan V0 kali 10. 420 sama dengan V0 kali 10, berarti V0 nya sama dengan 420 per 10 sama dengan 42 meter per sekon. Jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 5. Dari atas sebuah gedung yang tingginya 45 meter ditembakkan sebuah peluru vertikal ke atas sehingga kecepatan peluru saat menyentuh tanah 50 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, hitung yang A tinggi maksimum peluru dari tanah, tinggi maksimum peluru dari atas gedung, kecepatan awal peluru, dan lama peluru di udara. Kita buat dari sini pembahasan. Kira-kira seperti ini gedungnya kita katakan, dan di sini ada benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan V0 sehingga lintasannya seperti ini. Terakhir bendanya berada di tanah dengan kecepatan akhir 50 meter per sekon. Kemudian dikatakan H 45 meter. Jadi kalau kita hitung yang A. Yang A ini yang dikatakan tinggi maksimum peluru dari tanah. Berarti kira-kira yang ini. Kita katakan tinggi maksimum itu adalah I sama dengan berapa. Jadi kalau kita buat I sama dengan V kuadrat dibagi 2G. V akhirnya ini 50. Tinggal kita masukkan 50 kuadrat per 2 kali 10. Hasilnya sama dengan 2500 bagi 20 sama dengan 125 meter. Yang A kita telah peroleh. Yang B tinggi maksimum peluru dari atas gedung, berarti dari sini sampai titik ini. Jadi kita buatkan yang B, kita masukkan ke rumus. H sampai maksimum berarti di sini. Sedangkan jarak ini sampai ke tanah itu adalah tadi kita peroleh 125, tinggi gedung 45 meter. Maka tinggi maksimum dari titik ini sampai ke titik tertinggi bisa kita rumuskan Y dikurang H. Hasilnya sama dengan 125 dikurang 45. Ini sama dengan 80 meter. Jadi tinggi dari gedung ini sampai titik tertinggi 80 meter. Yang B telah kita peroleh. Yang C kecepatan awal peluru. Berarti untuk C bisa kita masukkan ke rumus V0 sama dengan akar 2G H dari titik ini sampai titik tertinggi. Kita katakan H di atas gedung. Berarti sama dengan akar dari 2 kali 10, ini G dikali tinggi tadi 80. Ini sama dengan akar 1600, sama dengan 40 meter per sekon. Berarti kita peroleh yang C. Yang D lama peluru di udara. Lama peluru di udara berarti kita hitung dulu berapa waktu T1 dari titik ini sampai titik tertinggi.
sama dengan V0 dibagi G. V0 nya tadi sama dengan 40, kita masukkan 40 per 10 sama dengan 4 sekon. T2 adalah waktu dari titik tertinggi sampai ke sini, sama dengan VT dibagi G, sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan 5 sekon. Berarti lama peluru di udara mulai dilemparkan sampai jatuh ke tanah. Tinggal kita jumlahkan aja. T total sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9 sekon. Oke, telah kita peroleh yang D. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.